Baso merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Baso berada di kawasan perbukitan atau pergunungan yang didominasi oleh perkebunan dan hortikultura. Melihat potensi tersebut, Kementerian Sosial RI melalui BBPPKS Padang menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan masyarakat bidang usaha pengolahan hasil budidaya tanaman hortikultura kepada para penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat dalam rangka graduasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Strategi pelatihan yang diselenggarakan yaitu dengan transfer hard skill dan soft skill yang mengedepankan 90% praktik. Pelatihan ini melibatkan instruktur dan pengusaha sukses di bidang pengolahan hasil budidaya tanaman hortikultura sebagai off-taker. Perkenalkan, nama saya Muksimin. Kebetulan hari ini kita memberikan menu dan bagaimana cara pembuatan juga, dan menu itu kita buat berdasarkan dari permintaan ibu-ibu, yaitu bahan yang ada di daerah sini, yaitu contohnya seperti cabai merah dan bawang dan yang lain-lainnya. Yaitu tadi kita coba kita buat 4 menu ya. 4 menu itu ada chili oil, juga ada sambal teri, juga ada juga sambal ayam geprek, juga ada juga satu lagi kita kasih sambal pical ya. Jadi di sini kebetulan ibu-ibu juga antusiasnya tinggi. Jadi dari detail kita tunjukkan dan semuanya mereka sudah tahu. Perkenalkan, saya Lina Kusumawati. Kami mewakili dari BSIP Balikpapan, Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Ubi, yang pada hari ini telah mendemokan beberapa produk olahan dari ubi jalar. Salah satunya adalah untuk pembuatan tepung ubi jalar dan pembuatan pasta ubi jalar. Proses pembuatan tepung ubi jalar, langkah yang pertama adalah kita menimbang 1 gram ubi jalar segar, kemudian kita kupas. Setelah kita kupas, kita cuci bersih, kemudian kita parut atau biasanya orang disebut kita pasrah seperti chip. Nah, bila sudah dalam bentuk chip, ini nanti kita bisa rendam dengan larutan natrium metabisulfit 2%, di mana 1 kilo ubi itu kita larutkan ke dalam 3 liter air dan 2 gram natrium metabisulfit. Nah, natrium metabisulfit ini digunakan untuk mencegah proses browning yang terjadi pada ubi jalar jika dia berkontak dengan udara bebas. Proses pengeringan selesai 1 atau 2 hari, chip yang sudah kering ini bisa kita tepung atau kita blender dan kita ayak dengan ukuran 80 mes, kemudian siap untuk dijual kembali atau kita kemas dalam bentuk tepung ubi jalar. Produk olahan ubi jalar dalam bentuk pasta itu banyak sekali ragamnya. Salah satunya adalah kita membuat sweet potato stick. Nah, sweet potato stick ini kita membuat pasta kurang lebih 150 gram, kemudian kita tambahkan tepung ketan, kemudian kita tambahkan gula dan telur, kemudian kita aduk menjadi satu, kemudian kita cetak dalam cetakan seperti semprit, kemudian baru kita goreng. Caranya cukup simpel dan ini rasanya cukup enak. Kedua adalah dalam bentuk selai. Jadi ubi jalar segar atau kukus itu bisa kita buat produk olahan selai. Salah satunya yang sudah kita praktekkan ini tadi adalah pembuatan selai dari ubi jalar kuning. Nah, dari selai ubi jalar kuning ini kita bisa memberikan cita rasa buah, yaitu menggunakan buah nanas. Kemudian caranya kita campur jadi satu untuk pasta dan buahnya yang sudah kita blender bersama, kemudian kita tambahkan gula pasir
secukupnya. Ini biasanya tergantung dari selera. Kemudian kita panaskan di atas kompor dengan api kecil. Kita tambahkan pektin. Pektin ini adalah salah satu bahan untuk pengental dalam pembuatan selai, dan kita tambahkan sedikit asam sitrat untuk menambah cita rasa asam selainya. Selain ada dari produk pasta, kita juga membuat produk olahan dari tepung ubi jalar ungu. Salah satunya adalah brownies ubi jalar. Nah, brownies ubi jalar ini kita sebetulnya hanya memakai 50% tepung dan 50% tepung ubi jalar ungu. Jadi kita memadukan komposisi 50% terigu, 50%-nya dari tepung ubi jalar. Kemudian kita padukan dengan komponen-komponen coklat. Salah satunya adalah ada coklat blok, kemudian ada coklat bubuk, dan ada susu kental manis rasa coklat. Nah, semuanya kita padu jadi satu. Seperti cara membuat roti pada umumnya, kita mixer dulu telur dan gula, kemudian kita tambahkan sedikit pengembang, bisa TBN, bisa pakai SP atau ovalet. Nah, setelah itu bahan-bahan yang lain baru kita masukkan, kita jadikan aduk jadi satu, kemudian kita cetak di dalam loyang, kita kukus kurang lebih 30 menit. Cara yang cukup mudah, dan insya Allah semua bahan sudah banyak tersedia di sini. Saya Ria Gustina Fitraninda dari BSIP Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Ubi Malang. Produk berikutnya yaitu onde-onde dari ubi jalar. Hari ini kami membuat onde-onde ubi jalar menggunakan ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning. Bahan-bahannya yaitu pasta ubi jalar, kemudian tepung tapioka, kemudian tepung ketan, gula pasir, kemudian untuk isiannya menggunakan kacang hijau kupas, kemudian dibulat-bulat untuk menjadi isiannya onde-onde, dan digoreng, kemudian bisa disajikan. Produk kedua yaitu mie ubi jalar. Nah, kali ini kami membuat mie ubi jalar ungu. Sama dari onde-onde tadi, bahan bakunya yaitu pasta ubi jalar ungu. Kemudian ditambahkan dengan tepung terigu. Khusus untuk produk mie, tepung terigu yang digunakan harus menggunakan tepung terigu dengan protein tinggi. Tujuannya supaya saat proses pembuatan mie yang dihasilkan lebih kenyal, kemudian mengembang dan tidak putus. Penggunaan pasta ubi jalar pada mie ubi jalar ungu mensubstitusi atau mengganti tepung terigu hingga 40%. Setelah dibuat mie, kemudian mie-nya bisa kita bentuk sesuai selera, bisa berbentuk pipi atau kecil memanjang. Kemudian itu direbus 1 menit aja sampai mengembang. Kemudian bisa diolah sesuai dengan keinginan kita. Produk berikutnya yaitu es krim ubi jalar. Nah, untuk es krim ubi jalar ini kita menggunakan ekstrak ubi jalar. Cara membuat ekstrak ubi jalar yaitu menimbang 1 kilo umbi, kemudian direbus, itu umbinya dipotong kecil-kecil, kemudian direbus dalam 1 liter air lebih kurang selama 20 menit, kemudian disaring, kemudian akhirnya didapat ekstraknya. Ekstrak ini yang kita gunakan untuk pewarna alami untuk es krim ubi jalar. Bahan-bahannya sangat mudah, yaitu hanya ekstrak ubi jalar, kemudian tepung es krim mungkin yang plain, terus susu kental manis. Untuk menambah cita rasa, penggunaan buah segar seperti stroberi atau anggur bisa ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Yusra. Saya
merupakan owner dari Tungku Belo Snack yang ada di Bukit Tinggi. Kedatangan saya hari ini adalah memberikan ilmu terkait tentang packaging, bagaimana cara untuk mempacking produk yang bisa menjadi lebih menarik dari pada sebelumnya. Jadi nanti packing produk yang sudah kita packing akan lebih laris di pasaran. Pengemasannya, pertama kita masukkan produknya ke dalam botol ini, lalu kita pakai segel induksi yang dari aluminium, terus disetrika di atasnya agar nempel sampai ke botolnya. Lalu kita tutup dengan tutup botol yang sudah disediakan, dan terakhir kita segel pakai plastik segel yang digunakan untuk agar produk kita lebih tahan lama. Ini penyegelannya kita gunakan pakai vakum segel, jadi dia nempel plastiknya ke botolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronice. Saya di sini sebagai owner dari CV Faruk Farm, di mana Faruk Farm ini bergerak di bidang konsep sistem pertanian terpadu. Di sini kita ada pertanian, peternakan dan perikanan. Kita harapkan dengan adanya Faruk Farm ini bisa menumbuhkan kewirausahaan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana budidaya lalat Black Soldier Fly atau nama lainnya lalat BSF. Lalat BSF ini yang sekarang lagi ngetren ya untuk sebagai alternatif pakan ternak. Lalat BSF nanti akan menghasilkan ulat maggot atau belatung, di mana lalat BSF ini sebagai pakan ternak, pengurai sampah, dan nanti hasil dari sisa kita membesarkan ulat maggot ini namanya disebut juga dengan kasgot atau pupuk dari maggot, dan ini sangat berguna juga untuk tanaman. Proses pembuatan media ternak maggot. Peralatan yang dibutuhkan untuk pembuatan media ternak maggot yaitu jaring-jaring lembut atau waring, kawat, kayu berongga, dan sampah organik. Proses pembuatannya dengan menyiapkan wadah baki berukuran sedang, memasukkan sampah organik ke seluruh permukaan baki, tambahkan waring pada permukaan baki, dan letakkan kayu berongga sebagai tempat bertelur maggot. Setelah itu, media ternak diletakkan di dalam kandang BSF.